pemirsa, saat ini saya Ramadan Pohan dari KBA News TV mengikuti Rakorda Bogor Raya yang dilakukan oleh Sekber, Sekretariat Sekber Anies Baswedan. Ya, relawan berkumpul pada hari ini sekitar 200 relawan pimpinan dari simpul-simpul yang bergabung di dalam Sekber Anies Baswedan. Dan saat ini saya berada bersama dengan Sultan Nasoka, panitia pelaksana pada event hari ini. Dan kita bincang-bincang sederhana. Selamat pagi Pak Nasoka. Selamat pagi. Ya, hari ini kita akan lakukan Rakorda Sekber Bogor Raya ya. Nah, gimana persiapannya sebelum beberapa menit lagi kita akan mulai? Alhamdulillah seluruh panitia yang ditugaskan alhamdulillah sudah terbukti rapi dan lancar semuanya. Dengan adanya Rakorda nanti ini semua simpul relawan tidak anti asing, tapi semua simpul relawan menginginkan menjadi negara yang berdaulat. Insya Allah dengan negara berdaulat, insya Allah negara Indonesia menjadi negara baldatun thayyibatun warabun ghafur dengan menghantarkan ABW menjadi Presiden Republik Indonesia. Dan tema kita pada hari ini adalah perubahan untuk kesejahteraan. Ya. Dan itu berarti kesulitan-kesulitan hidup yang dialami oleh masyarakat insya Allah berubah menjadi kebaikan pada waktu-waktu mendatang, gitu ya kan harapannya. Amin. Harga telur bisa stabil. Pupuk-pupuk untuk petani juga bisa gampang aksesnya, dan UMKM semakin meningkat. Apalagi intinya rakyat Indonesia menginginkan perubahan dan presiden yang akan datang menjadi presiden yang mempunyai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mudah-mudahan Bapak Haji Anies Rashid Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Sampai jam berapa acara kita hari ini? Sampai sore atau jam? Mungkin sampai jam 4 atau jam 5. Jam 5 ya. Dan mungkin setelah jam 5 selesai kita pesta durian. Mungkin durian. Wah, luar biasa pemirsa. Jadi berpolitik itu tidak harus terlalu serius aja. Sehabis Rakorda, tadi Sultan Turki Nasoka. Turki itu artinya turunan kincir, yaitu area tempat pesta durian dan empang di mana banyak ikan di sana. Jadi ada pestanya. Jadi berpolitik itu jangan hanya yang rumit-rumit, memikirkan yang berat-berat, aspirasi, program pembangunan, tetapi juga adalah ada kegembiraannya, ada silaturahim yang menciptakan keriangan, dari mana politik tidak harus kening berkerut, tapi juga bisa nyantai sampai di perut. Kita senyum, bercanda, tawa, tapi dengan bercanda itu kita serius juga. Oke, siap. Itu. Baik pemirsa, kita ikuti selanjutnya acara Rakorda di Bogor Raya ini. Acara Rakorda Sekber di Bogor Raya. Terima kasih, kita lanjut lagi nanti. Merdeka. Siapa kita? 2024 Anies Presiden. Semangat untuk menciptakan perubahan di berbagai bidang di tanah air lewat majunya Anies Rashid Baswedan di Pilpres 2024 terungkap selama digelarnya Rapat Koordinasi Daerah Indonesia Bogor Raya. Rakordan ini digelar oleh Sekretariat bersama kolaborasi relawan ABW bertempat di Hotel Pangrango, Kota Bogor, Sabtu, tanggal 27 Mei tahun 2023. Acara diikuti oleh lebih 200 pimpinan simpul relawan Anies Rashid Baswedan atau populer dengan singkatan ABW se-Bogor Raya. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu, hiduplah bangsaku, rakyatku semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia.
Acara ini bertujuan untuk semakin mengakrabkan antar simpul relawan di wilayah Bogor Raya, juga membahas berbagai strategi untuk mengawal dan memenangkan Anies sebagai Presiden Indonesia di Pilpres 2024. Rakorda ini didukung pula oleh Muammar Thorik. Beliau adalah owner dari jaringan Hotel Pangrango, yang juga dikenal sebagai pengusaha properti di bawah bendera PT Pangrango Group. Dukungan tersebut karena Thorik yakin bahwa jika Indonesia dipimpin oleh Anies, maka mantan Gubernur DKI Jakarta dan mantan Rektor Universitas Paramadina ini akan membawa perubahan di berbagai bidang di Indonesia. Menurutnya, kalangan dunia usaha juga sangat optimis bahwa perekonomian Indonesia yang adil akan terjadi kelak pimpinan Presiden Anies Rashid Baswedan. Memang saya lihat Pak Anies ini calon figur presiden yang sangat baik, bagus, dan jujur ya. Dia juga mempunyai sistem manajemen yang rapi untuk kalangan masyarakat kecil sampai besar. Dari pelaku usaha UMKM maupun pengusaha besar, dia sudah mengatur sistem dan bisa mesejahterakan seluruh kalangan. Dari pelaku usaha sampai pun pekerja, buruh ya, dan yang lain. Kita menjaga dari sekarang kita bisa menjadikan Anies Rashid Baswedan menjadi presiden, berarti kita akan menuju keadilan, kemakmuran, kesejahteraan, dan berarti kita sehati, sevisi dan semisi. Itulah yang akan menjadi Indonesia perubahan di 2024. Pasal 11 adalah Presiden mengumumkan perang. Umumkan perang. Apa mungkin perang itu tanpa menggunakan tentara? Ini lihat perlu pencerdasan kepada rakyat kita, kepada bangsa kita. Jadi tentara berpegang untuk perang. Diosok-osok, diadu-adu, peta-petanya. Rakorda simpul-simpul relawan ini juga menghadirkan 6 pembicara. Pasal 10 itu salah. Dianggapnya presiden itu panglima. Bukan. Presiden hanya memegang kekuasaan untuk pasal 11, pasal 12 tadi. Kenapa? Di dalam sumpah prajurit itu ada 5. Saya ambil satu saja. Ya. Setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 1. Setia kepada NKRI. Negara kesatuan, bukan negara federal, juga bukan negara kerajaan, bukan. Jadi kalau ada pemikiran-pemikiran, lebih enak zaman kerajaan dulu, jangan. Itu adalah catatan sejarah masa lalu kita. Jangan kita hianati para raja-raja kita dulu yang sudah memberikan kedaulatannya, menyumbang uangnya kepada NKRI. Karena kita ingin besar dan damai sejahtera. Ya, tetap kita harus pertahankan NKRI. Bentuknya adalah republik. NKRI kan, negara kesatuan republik, harus republik. Kalau bukan republik, jangan diterima. Itu sumpahnya TNI. Jadi, orang yang uti ikut, itulah yang membuat kita jadi berhadapan. Terus Pancasila, bukan demokrasi. Ngeri-ngeri sedap ini. Pancasila bukan demokrasi. Ini untung nih moderatornya ini. Kalau demokrasi dasarnya adalah liberal, kapitalis yang cenderung kepada ateis. Kalau ada, makanya dulu sumpah prajurit dulu itu bukan setia kepada negara, ya, tapi setia kepada pemerintah. Awalnya dulu. Kenapa? Dulu itu cuma ada 2 pemerintah Belanda sama pemerintah Indonesia. Ya pasti kita tentara setianya kepada pemerintah Indonesia. Makanya setelah itu beberapa tahun kemudian barulah dia jadi setia kepada negara. Karena pemerintah itu hanya berumur 5 tahun plus 5 tahun lagi kalau sukses. Nah, itulah yang harus jelas. Jadi, politik TNI adalah politik negara itu adalah kesetiaan kepada rakyat dan wilayah NKRI serta pemerintahan yang sah sesuai dengan amanah. Bukan begitu. Jadi kalau pemerintah yang tidak amanah, jangan disusuk lagi. Dia dan kroninya. Ya, mari kita ingin menciptakan, memasuki era perubahan. Selama acara, terungkap bahwa berbagai upaya kelompok-kelompok tertentu sudah semakin masif untuk menjegal Anies di Pilpres 2024.
Anies sendiri telah diusung sebagai bakal calon presiden atau baca pres dari Koalisi Perubahan, usungan Partai Nasdem, Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, didukung pula oleh sejumlah partai termasuk Partai Umat. Upaya-upaya penjagalan ini, menurut laporan peserta Rakorda, antara lain, adalah intimidasi dari aparat di sejumlah wilayah tanah air terhadap personel atau kegiatan untuk pemenangan Anies yang sudah, sedang, dan akan digelar oleh relawan. Karena itu, simpul-simpul relawan akan dinaungi secara resmi oleh Sekretariat bersama kolaborasi relawan agar bisa dilakukan advokasi jika terbukti terjadi intimidasi di lapangan. Kita berharap dan meminta kepada cikal bakal lah katakan begitu, tim Mas Anies ya, tim pemenangan Sekretariat Perubahan dan Persatuan ya, yang itu ada wakil partai Nasdem, Demokrat, PKS, kemudian juga ada wakil Mas Anies, calon wakil nanti entah siapapun. Kami berharap sebagai relawan meminta dari sekarang memang tim advokat sudah harus terbentuk. Tim advokasi baik itu di level pusat, provinsi, kabupaten, kota sampai pada level kecamatan. Mengapa? Karena kami relawan sudah mulai bergerak dan banyak sekali temuan-temuan yang istilahnya dari teman-teman kami itu mendapat intimidasi. Contoh misalkan spanduknya kena sobek kan gitu ya, spanduknya dicuri, atau misalkan ketika kami rapat ada sedikit pertanyaan-pertanyaan, kami didatangi orang dalam tanda petik berkonotasi intimidasi. Pertanyaannya kepada siapa kami melapor? Ya, bagusnya ini sudah ada tim advokasi ya dari gabungan simpul relawan dan bersama dengan partai pengusung yang saat ini ada. Begitu Bang, kami sangat berharap ini. Memang intimidasi mulai kelihatan sangat masif. Sudah mulai ada. Contoh misalkan kami rapat begini, tahu-tahu rumah didatangi ya, ditanya-tanya Bapak kemana, ya sedang rapat apa, untuk apa kan gitu ya. Jadi ya dengan nada-nada yang membuat istri-istri di rumah ada sedikit takut lah gitu. Atau spanduk yang kami pasang tiba-tiba hilang, spanduk yang kami pasang disobek gitu. Kira-kira laporan terbanyak kira-kira dari daerah mana ini? Apa di? Pokoknya ada daerah di Pulau Jawa lah. Untuk berkumpul, berserikat, menyampaikan pendapat, itu kan dijamin oleh Undang-Undang 45. Itu yang disebut dengan hak konstitusional. Jadi apakah namanya itu relawan atau syarikat apapun juga, itu tidak ada salahnya secara hukum, secara konstitusi kita. Yang akan menjadi salah kalau berbuat anarkis. Nah, anarkis ini yang menjadi delik pidana. Kalau cuma berkumpul, menyampaikan pendapat, ya, menghimbau, itu tidak ada salah. Kalau menurut saya itu bisa lanjutkan. Ya, percaya saja bahwa TNI itu adalah pertama dia tentara rakyat dan tentara pejuang, baru menjadi tentara nasional dan tentara profesional. Tapi intinya itu TNI adalah tentara rakyat, ya, yang berjuang untuk kepentingan rakyat, ya, yang pro terhadap kepentingan rakyat. Lalu dia menjadi tentara pejuang, memperjuangkan seluruh kepentingan rakyat yang sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Pertama begini, bahwa berkumpul itu adalah hak, ya. Berkumpul di satu tempat kemudian berbicara itu hak mendasar warga negara. Namun perlu juga menyesuaikan, kita lihat apakah itu mengandung unsur keramaian. Kalau itu ada unsur keramaian, maka perlu ada izin keramaian. Namun bila semuanya sudah terpenuhi syarat-syarat untuk melakukan satu pertemuan, dan pertemuan itu bukan membicarakan hal-hal yang sifatnya adalah melawan kebijakan negara, maka harus dikawal bahkan oleh Polri dan tidak boleh ada intimidasi oleh karena itu. Ranking 105 dijual kota ke Cina, yang kan ganteng kayak Arjuna, boleh ke Acil minta WA-nya. Hujan-hujan mau makan kangkung, lauknya si ikan salden. Siap untuk mendukung agar Pak Anies jadi presiden.
CEO dan founder dari media KBI News, Ramadan Pohan, juga didaulat tampil untuk memberikan pembekalan kepada para relawan. Menurut mantan koresponden koran harian Jawa Post di Amerika Serikat dan Eropa Timur ini, pengetahuan untuk membuat press release sangat penting untuk para relawan. Hal ini agar mereka semakin kencang dalam menginformasikan berbagai kegiatan Anies. Database tentang apa saja yang positif, yang bagus informasinya Anies Baswedan. Jadi di mesin pencarian, kalau nanti masuk ke kbnews.com, silakan nanti diketik apa aja mau diketahui informasi tentang Anies, semua ada di situ. Bahkan kalau teman-teman mengetik intoleran di situ, maka di situ akan banyak artikel yang akan keluar. Tapi kita tidak menemukan bahwa Anies itu intoleran, tetapi bahwa Anies Baswedan adalah pemimpin yang sangat toleran. Nah, di situ itu contoh gitu. Jadi bisa dicari. Soal IED berkawasan itu juga bisa dicari di sana. Diketik Petamburan keluar semua informasi. Dan ini memang kita persembahkan untuk mendukung Anies dan untuk publik umum supaya jangan termakan berita hoax gitu. Ya, karena kita mengharapkan hoax di KBI News ini. Di KBI News ini kita sangat banyak orangnya. Tetapi yang wartawan pun politisi cuma saya. Wartawan pun mantan politisi. Karena sekarang mengkhususkan diri untuk di medianya. Di media khusus untuk menghadirkan informasi positif tentang Anies Baswedan. Nah, kita ada 31 simpul. Ya. Kalau teman-teman mempunyai kegiatan apapun untuk dalam rangka sosialisasi tentang Anies, kegiatan kerelawanan gitu ya, mohon diinfokan kepada kami ya, dan kita akan, kalau misalnya kalian tidak bisa bikin rilis, teman-teman tidak bisa bikin rilis, maka telepon aja kami. Kita kan ada wartawan kita semua dari situ, akan mewawancari Bapak Ibu sekalian dan membikinkan menjadi berita di situ. Nanti boleh saya bagi kontaknya ya? Iya, silakan. Dan kebetulan di sini ada juga salah satu, kalau misalnya untuk di TV juga ada rekan kita Patrick Sorongan. Oh no. Rekan Patrick ini teman saya 20 tahun di Jawa 15 tahun di Jawa Post. Tapi sekarang dia banyak mengkhususkan diri kepada KBR TV. Nah, bisa kontak beliau. Aktivitas politik itu jangan jangan hanya diketahui oleh kita saja, sebarkan ke sebanyak mungkin. Diketahui oleh relawan lain, ketahuilah itu akan menambah inspirasi, menambah semangat. Di sana bersemangat, membuat press release sendiri gitu. Ya, dari KBR bisa lah kita nanti akan mengisikan acaranya untuk sebagai salah satu pembicara, Pak Alam ya? Pemateri ya, Pak Alam ini juga bisa bikin press release sebagai pembicara juga. Mana tahu dibutuhkan, karena kita kan harus kolaborasi nih, ya kan? Daripada kita lebih bagus ibu-ibu, bapak-bapak sekalian pemimpin simpul ini, anggotanya, bagian humasnya itu pandai membuat rilis. Sehingga dengan demikian, rilis ini bukan hanya dikirim ke KBA, nggak ada masalah. Kirimkan juga ke Facebook, posting juga ke Facebook, posting juga ke ke Twitter, ke Instagram, kemana-mana, media sosial. Manfaatkan. Ingat Bapak Ibu sekalian, bagi caleg ataupun untuk pilpres, bahwa kalau di Amerika dan di Barat, kunci kemenangan dari kandidat itu adalah menguasai media sekarang, sosial media, bukan media massa. Karena surat kabar sekarang itu sudah tutup, sudah menjadi kuburan, udah gak ada lagi koran-koran itu, udah hampir tidak ada, hampir musnah. Dan Pak Dahlan Iskan, bos saya dulu di Jawa Post, sudah memperkirakan itu waktu kami di Amerika itu pada 1999, dia sudah mengatakan itu koran akan mati dan Indonesia akan menjadi kuburan bagi media-media cetak itu tadi. Dan itu hampir terjadi. Jadi dahsyatnya perkembangan teknologi yang gratis ini harus dimanfaatkan Bapak Ibu sekalian. Jangan dibiarkan itu sunyi. Gitu. Lebih baik lagi kalian hadir kalian teman-teman ini di media sosial
memberikan ketika ada memposting yang pro pada Anies, tambah like, tambah retweet, begitu terus. Walaupun kita tidak kenal, lakukanlah itu. Dan ketahui, makanya saya punya impian relawan Anies ini yang jutaan ini gitu ya, yang simpatisan main medsos, maka tenggelamlah namanya siapapun yang menghina Pak Anies gitu, tenggelam mereka. Itu kalau kita mau bersama. Selain simpul-simpul relawan dari wilayah Bogor Raya, juga melibatkan pimpinan relawan dari sejumlah wilayah Indonesia, antara lain dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara, atau Sumatera Selatan, yang semuanya datang atas inisiatif sendiri. Alhamdulillah, menurut saya acaranya bagus ya. Dengan di sini kan kita dapat mengenal antara simpul-simpul relawan yang ada, sehingga juga kita mendapatkan motivator yang sebagai bahan kita untuk mengenalkan lagi bagaimana Anies dan memperkenalkan lagi kepada masyarakat siapa Anies sebenarnya. Jadi banyak masukan-masukan yang dapat diperoleh dari rapat koordinasi ini. Jadi Ibu lebih banyak bergerak di mana, Sumatera ya? Saya bergerak di ini, mengkoordinasi untuk DPW Sumatera Selatan. Pada saat ini lagi untuk pendeklarasian, lagi proses, tapi segera mungkin akan kita deklarasikan. Gimana Pak Anies di Sumsel, gimana Bu? Alhamdulillah tanggapannya baik banget untuk Pak Anies. Mereka pendukungnya banyak, hanya di sana Pak Anies belum sempat ke Sumatera sendiri, sehingga para relawan-relawan di sana berharap apabila nanti Dunsanak Sumsel terbentuk, Pak Anies dapat hadir untuk meresmikan pendeklarasian tersebut. Di Palembang ya? Ya, di Palembang, di Sumatera Selatan tepatnya. Mendukung Mas Anies ini karena pertama tentu melihat rekam jejak beliau selama memimpin di DKI. Yang kedua adalah integritas dan karakter beliau. Beliau lahir dalam lingkungan keluarga pendidik, kemudian juga mengabdikan dalam dunia pendidikan sebelum jadi menteri dan kemudian gubernur DKI. Nah, ke depan bangsa ini butuh sosok yang mampu menginspirasi, menjadi pemimpin nasional, menginspirasi bagi rakyat sesuai dengan tujuan kita berbangsa dan bernegara di alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 45, yaitu salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua tentu adalah visi dan gagasan yang diusung oleh Mas Anies. Beliau menegaskan bahwa visi beliau adalah perubahan dan kesinambungan, perubahan dan keberlanjutan. Nah, ini sesuai atau dalam bahasa pesantrennya itu muafakoh dengan prinsip dasar yang dipegang oleh kalangan pesantren, kalangan hadirin, yaitu al-muhafazatu alal qadimis sholeh wal akhdhu bil jadidil aslah, mempertahankan nilai-nilai lama, tradisi-tradisi yang masih relevan, dan juga mengambil nilai-nilai baru yang lebih baik demi untuk menjawab tantangan zaman, tantangan yang akan datang. Ini prinsip ini yang kita rasa itu selaras, sehingga kita mendukung Mas Anies. Jadi tidak hanya sekedar melanjutkan. Yang berikutnya, kalau kita cermati pidato Mas Anies dengan relawan kemarin, mencoba membandingkan case-nya ya, pembangunan jalan antara zaman SBY dan Pak Jokowi. Ini sekaligus sebenarnya membantah bahwa Mas Anies itu adalah antitesa dari Presiden Jokowi. Tidak, justru Mas Anies ini adalah sintesa dari era Pilpres dipilih secara langsung, yaitu era Pak SBY dan Pak Jokowi. Nah, Mas Anies ini adalah sintesanya. Makanya konsep perubahan yang dibangun oleh Mas Anies itu adalah dengan menyerap aspirasi, berdialog dengan rakyat, ya kan? Apa kira-kira yang perlu diubah, mana yang perlu dikurangi, mana yang perlu ditambah. Nah, ini yang dilakukan oleh Mas Anies selama istilah beliau tirakatan kemarin. Selama bulan Ramadan, keliling dengan senyap, tidak dipublikasikan, bertemu dengan tokoh, dengan ulama, dengan habaib, dengan kiai, dan juga dengan masyarakat dan rakyat.
Kalangan milenial pun tertarik untuk menghadiri acara tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syifa Muhammad Torik Daubil dan saya memilih Anies karena pertama kami sebagai milenial yang ingin karena melihat visi misinya juga yang milenial dan saya pun mengantisipasinya karena yang pertama milenial sekarang ini kebanyakan pada berkecimpungan yang sosial yang cukup nakal-nakal dan sebagainya seperti misal banyak yang nongkrong dan sebagainya. Semestinya di umur mereka ini harusnya mereka fight untuk ke depan. Mereka jangan lambat untuk fight ke depan. Yang ada mereka kebanyakan kuliah tapi mereka nggak tahu mau jadi apa, masa jadi kerja dan sebagainya. Sedangkan saya di umur 17 tahun saya sudah mendirikan usaha, dididik sama orang tua saya, sehingga sekarang saya cukup mengoperate juga beberapa perusahaan dan saya juga ingin merangkul masyarakat dan teman-teman seumuran saya untuk mereka bangkit untuk punya usaha di umur saya. Dan saya akan merangkul mereka, membawa mereka untuk sukses bersama. Dan saya pun sangat senang dengan adanya Pak Anies karena satu visi sama saya. Harapannya yang pertama, kita bangsa Indonesia ini membutuhkan pemimpin yang bijak, jujur, tegas, dan yang amanah. Dan insya Allah Pak Anies ini bisa merangkul semua masyarakatnya untuk misalnya dari kemiskinan ini mereka bisa untuk membeli makanan dan sebagainya yang sesuai. Dan sekolah, banyak yang bilang sekolah gratis tapi masih bayar. Semestinya dengan saya berharap dengan Pak Anies bisa mengontrol lagi untuk pembiayaan sekolahannya, untuk pangannya, pokoknya dan sebagainya. وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي برضا تعالى الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا yang Siddiq, yang Siddiq, yang Siddiq, yang Tabligh, yang Faroda. Ini ada dalam Anies Baswedan, ya Allah. Engkau pilih dia, ya Allah. Engkau pilih dia, Allah, untuk menyelamatkan bangsa, negara kesatuan Republik Indonesia. Ya Allah, kami yang ada di sini ikhlaskan untuk menjadi relawan beliau, ya Allah. Ikhlaskan untuk menjadi relawan beliau, ya Allah. Tidak ada harap apa-apa kecuali menginginkan masyarakat bangsa Indonesia ini Engkau selamatkan, Engkau selamatkan, Engkau selamatkan. Pada pagi hari ini menjelang siapkan sore nanti kami mengadakan rapat koordinasi. Berikan kepada kami kekuatan, berikan kepada kami kecerdasan agar rapat ini melahirkan segala sesuatu yang berfaedah, yang bermanfaat bagi kehidupan pribadi kami, kehidupan keluarga kami, terutama kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tahun 2024 sebentar lagi, ya Allah. Tanpa uluran tanganmu semuanya tidak akan selesai. Kami mohon kepadamu, Engkau mengulurkan tangan untuk dapat menyelesaikan setiap persoalan masyarakat bangsa Indonesia, termasuk di dalamnya masalah kepemimpinan masyarakat bangsa Indonesia
Ya Rabbal Alamin wa ya Mujibas Sa'ilin Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. ببركات وسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pemirsa, kita baru saja mengikuti acara rapat koordinasi Bogor Raya yang dilakukan oleh Sekretariat Bersama Kolaborasi Relawan. Dan dari pertemuan ini yang dihadiri oleh sekitar 150 relawan dari 31 simpul relawan berlangsung lancar, tertib, dan semua pembicara menyampaikan pemikiran-pemikirannya yang sangat-sangat kondusif dan bagus untuk mengantarkan Anies Baswedan menjadi presiden Pilpres 2024. Tema pada hari ini yaitu ABW membawa perubahan dan kesejahteraan. Itu adalah tema yang penting yang kita dapatkan pada hari ini. Dan dari sini teman-teman dari relawan sudah merancang kegiatan-kegiatan dan semacam roadmap untuk jalan menuju kemenangan Anies Baswedan di Pilpres mendatang. Demikian saya laporkan langsung dari tempat penyelenggaraan era Korda, yaitu di Hotel Grand Pangrango Bogor. Demikian pemirsa, terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!